Oke, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Yuk sama-sama kita baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang selalu berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ya. Kalau prajurit itu dikatakan bosnya itu adalah komandan. Kalau murid di sekolah dia harus patuh kepada siapa? Tuhan. Guru. Tuhan. Kalau anak kuliah dia harus patuh kepada siapa? Dosen. Ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau di rumah harus taat kepada siapa? Tuhan. Orang tua. Ya. Prajurit dia harus taat kepada komandan. Gak ada prajurit yang melawan komandan. Gak ada. Komandan itu lebih jago daripada prajurit. Dari semuanya. Makanya dia diangkat menjadi komandan. Dia sudah terlatih di dalam disiplin, waktu, dalam segala kelebihan, jam terbangnya juga sudah banyak. Ya, pencapaiannya juga sudah banyak. Apa yang dia perbuat juga sudah luar biasa, track recordnya namanya. Komandan itu tidak ada yang biasa-biasa. Kenapa dia diangkat jadi komandan? Karena dia dipilih oleh kesatuannya dan juga oleh presiden untuk menjadi pemimpin di seluruh kepolisian ataupun tentara. Ya, jadi yang menjadi komandan itu, ya, dia adalah seorang yang hebat. Nah, prajurit dapat menjadi komandan karena komandan itu berasal dari prajurit. Ya, prajurit itu adalah orang yang siap untuk berkorban, yang selalu berkata yes, siap, yang selalu berkata ya, baik. Ya, dia selalu berkata seperti itu. Gak ada yang melawan. Tunggu komandan, aku mau kamar mandi dulu. Gak ada. Gak bisa. Kalian pernah gak lihat pas pampres presiden, waktu presiden itu meresmikan tol di Palembang, itu hujannya deras sekali, derasnya minta ampun. Yang pakai payung hanya komandan tertinggi, yaitu Presiden Jokowi. Yang pakai payung, dipayungi. Terus polisinya pas pampresnya ternyata nggak pakai mantel, nggak pakai topi, nggak pakai payung, basah di situ. Dia harus tegak menjaga keamanan presiden. Itu di dunia. Nah, kita di surga baru ini belum sampai 1 jam untuk siap gerak sebagai prajurit atau kawal Kristus atau laskar Kristus katanya. Laskar Kristus siap gerak baru berdiri. Habis itu meong-meong lagi pinggangnya. Nggak ada kayak gitu laskar Kristus. Disuruh sungguh-sungguh main-main. Nggak ada seperti itu. Ya, jadi prajurit, kita disebut prajurit, disebut laskar Kristus, disebut pahlawan Kristus, dan kita harus berusaha berkenan kepada komandan kita Yesus, panglima tertinggi. Jadi kalau kita di mata komandan kita dilihatnya tidak benar, dia tidak segan-segan untuk pecat kita sebagai anaknya. Dikeluarkan. Status kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi ada.
Karena di dunia seperti itu, seorang anggota polisi atau seorang anggota tentara, kalau dia tidak berkenan kepada komandan, dipecat dengan tidak hormat. Diumumkan namanya, sesudah itu dia datang komandannya, dicabut logo sebagai polisi, dibuka bajunya, tinggal kaos dalamnya. Malu nggak? Malu tidak? Bayangkan kalau kalian di sekolah seperti itu, diam di sekolah, diam atau kilas di sekolah, dipanggil namanya, berdiri di lapangan, datang wali kelas dan kepala sekolah, dicopot osisnya, dicopot. OSIS itu tanda pengenal sekolah, ya, dicopot semuanya, bajunya juga dicopot, ya, tinggal kos dalam. Kalau pakai kos dalam, kalau nggak pakai kos dalam, udah lah ya, ya kan? Disuruh apa? Jongkok, kelilingi lapangan ini. Aku disuruh kelilingi lapangan, terus dikasih pegang, taruh nama di atas. Aku sudah melawan, suruh keliling lapangan sambil jongkok kodok, lompat kodok. Malu nggak kayak gitu? Malu. Kalau di sekolah-sekolah biasa nggak ada itu. Tapi kalau di sekolah yang hebat, semua yang hadir di situ orang-orang pintar, perlakuannya berbeda. Makanya orang mengejar untuk pergi ke sekolah yang bagus, karena mereka mencari disiplin. Kalau yang biasa-biasa, teman-teman kita pun orang-orang bandel, guru nggak pernah menghukum. Ya, harap maklum, kenapa? Udah sekolah aja dia udah syukur, gitu katanya. Ya, jadi prajurit itu menderita. Kenapa menderita? Karena dia harus berjuang untuk bisa berkenan kepada komandan. Kalau komandan berkenan, maka ada hadiah, bonus. Apa bonusnya? Kenaikan pangkat, naik pangkatnya. Kalau naik pangkatnya, naik nggak gajinya? Naik pangkat apa? Naik pangkat polisinya, naik pangkat tentaranya. Polisi itu bukan kayak polisi yang kita lihat di sini, Kiles. Jadi Tentara Nasional Indonesia ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatannya seperti pasukan pengamanan presiden, namanya Pas Pampres. Ada juga tingkatannya sebagai ahli penjinak bom. Ada juga tingkatannya sebagai lupa, untuk mengidentifikasi mayat. Ya, itu dari kepolisian. Ada intel. Intel itu dia nggak pakai baju polisi. Kita nggak tahu entah dia orang gila atau gimana, tapi dia intel. Nggak tahu kita di sini ada apa tidak. Dan dia tidak diperkenalkan oleh kesatuan kepolisian supaya jangan ada yang kenal. Kita juga di dalam Tuhan ada tingkatannya, bukan hanya anak-anak, tapi kita nanti akan beranjak ke dewasa. Kalau sudah dewasa, maka akan jadi mempelai Tuhan. Yang akan bersama-sama dengan Tuhan nanti tinggal di kerajaan surga. Ya, jadi kita harus menjadi seperti seorang prajurit. Kalau Tuhan bilang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bilang dengar-dengaran. Karena Tuhan itu melihat tanpa sepengetahuan kita, Dia melihat kelakuan kita. Apa yang kita pikirkan, padahal kita pikirkan di dalam otak kita, belum kita ucapkan. Apa yang ada dalam hati, itu tahu. Jadi sebagai seorang prajurit, kita harus rela menderita. Artinya kita tidak boleh melakukan yang kita suka lagi. Seorang prajurit gak ada yang main handphone loh. Kalau dia bawa handphone waktu tugas, apalagi pergi ke peperangan, ditembaklah dia. Pas mau nembak gini, fokus dia menembak, tring.
polisi-polisian itu. Nggak ada itu. Kan sudah dibilang. Kalau dia bagus, dia akan naik pangkat. Berarti dia nggak mau naik pangkat. Udah stres. Makanya gajinya kecil. Sikit. Ya, anak-anak minta jajan pun nggak bisa dikasihnya. Karena dia nggak berpikir untuk naik pangkat. Nggak berpikir. Dia buat biasa-biasa saja. Dia pikir dia hanya sampai di situ aja. Enggak, ada yang melihat. Dan orang akan tahu bahwa dia itu bagus. Kenapa ada polisi yang dipilih oleh presiden sebagai Kapolri? Ternyata presiden melihat, dan dia melihat hasil dari perbuatannya di dalam satu berkas. Itu diketahui. Bukan GPS, ada riwayatnya, ada biografinya, ada historinya, ya. Jadi semuanya diketahui. Sebagai apa tadi? Sebagai apa kita? Seorang prajurit harus berusaha berkenan kepada komandan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita tidak hanya sebagai prajurit nanti kita akan naik pangkat. Tapi kalau kita tidak berkenan, kita akan dipecat dengan tidak hormat. Dibuka bajunya, telanjang. Artinya dia sudah tidak dihargai lagi. Kalau kalian nggak percaya, lihat nanti di YouTube. Dipecat, ada kepolisian yang dipecat dengan tidak hormat. Ketahuan dia mencuri, ketahuan main judi, ketahuan terima suap, ketahuan emosi. Polisi nggak boleh emosi atau ngamuk, nggak boleh. Dia harus menahan dirinya. Walaupun dipukul sama perusuh, kan orang-orang demo kan suka melempar kan, pakai batu kan. Tapi polisinya harus tahan tangannya, tak boleh tembak karena itu rakyat, karena itu mahasiswa, atau karena itu pelajar, nggak boleh ditahan. Bagaimana? Coba bagaimana kita menahannya? Sedangkan kalian marah aja, diganggu kawan, kalian marah, jangan. Ditahan. Ya itu luar biasa kalau kita bisa tahan. Tapi kalau kita balas, udahlah. Tinggal digeruji di sel kamar 13, masuk penjara. Makanya kalau jadi polisi itu tentara itu nggak gampang. Ya, seperti itu juga kita bersama dengan Tuhan gak gampang. Tapi siapa yang berhasil, dia akan diberkati. Ya, ingat, kita sebagai seorang prajurit yang harus selalu berkenan kepada komandan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.